Welcome to MIC Church. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama. Terutama hari ini adalah hari yang penting karena hari ini tuh hari penutupan doa puasa selama 21 hari. Waduh, luar biasa ya. Akhirnya kita sudah di hari yang terakhir. Siapa yang percaya akan menerima mujizat Tuhan pagi ini? Lambaikan tangan. Wah ya, yang mau menerima lambaikan tangannya. Karena saudara harus percaya dulu ya. Karena kalau saudara tahu siapa Tuhan itu, God is the miracle worker. Dia itu sang pembuat mukjizat. Dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, chaos, kerusuhan, apa yang terjadi di dunia saat ini, di mana-mana seluruh dunia, kita harusnya butuh Tuhan lebih lagi. Karena begitu banyak ketidakpastian di dunia ini, harusnya kita butuh Tuhan lebih lagi. Karena dialah, kita tahu dialah sang penyembuh Jehovah Rafa. Dialah sang penyedia Jehovah Jireh. Dan dialah yang memberikan, dialah panji-panji kita yang berikan kita kemenangan demi kemenangan. Dialah Jehovah Nisi. Dan hari ini kita akan belajar nama Tuhan satu lagi. Dialah Jehovah Mephalti. Coba kita sama-sama ngomong, Jehovah Mephalti. Mephalti. Jadi saudara kalau lagi doa bisa sebut nama ini Jehovah Mephalti, yang artinya adalah Tuhan pembebasku, Tuhan penyelamatku, The Lord my deliverer. Kenapa disebutnya The Lord my deliverer? Kenapa? Ini sifatnya pribadi ya. Jadi kayak Tuhan penyelamatku, pembebasku. Berarti ini sifatnya sangat personal untuk satu orang pribadi. Jadi pada saat saudara doa, saudara bisa panjatkan namanya. Bukan hanya, kita semua mungkin taunya Jehovah Jireh ya, Tuhan menyediakan. Tapi Tuhan itu juga Jehovah Mephalti, yang artinya Tuhan pembebasku. Dari setiap belenggu yang kita punya saat ini, kita sadar nggak sadar, dari setiap kesulitan, masalah yang kita punya saat ini, kita butuh Tuhan penyelamatku, Tuhan pembebasku. Hari ini kita akan belajar kata-kata itu ya, nama Tuhan yang lain. Dan perkataan ini Jehovah Mephalti disebut oleh Raja Daud. Paling sering Raja Daud sebut Jehovah Mephalti ini berkali-kali di Mazmur, karena dia udah berkali-kali diselamatkan Tuhan. Tuhan membebaskan dia dari Goliat, Tuhan membebaskan dia dari Raja Saul, Tuhan membebaskan dia bahkan dari anaknya sendiri, dan ada musuh-musuh di sekitarnya. Tuhan membebaskan dia. Karena Raja Daud percaya hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dan Tuhanlah yang mampu membebaskan dia. Di Mazmur 69 ayat 10 katakan, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Jadi salah satu senjata Raja Daud itu juga doa puasa loh. Sama seperti apa yang beberapa dari kita lakukan. Dan dia bilang, aduh walaupun, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Maksudnya apa? Jadi dia itu berpuasa, tapi dia itu dihina, kayak diolok-olokin gitu, dipermaluin. Ya Raja Daud puasa. Mungkin ada sama kita ya, ada mungkin di keluarga atau di lingkungan kita. Orang-orang pada selalu tanya, kamu kenapa nggak makan? Oh saya lagi puasa. Ngapain sih kamu puasa? Emang ada gunanya? Ngapain hari gini puasa? Ntar kamu sakit loh. Mungkin ada yang seperti itu. Kita seperti dibilang buat apa gitu. Dan Raja Daud juga mengalami apa yang kita alami, karena pada saat dia berpuasa dia diledekin. Kamu Raja Daud aja kamu masih perlu puasa ya? Kamu kenapa kok masih banyak musuh sih? Bukannya kamu ada Tuhan? Tapi dia tetap berpuasa. Seorang Raja Daud tetap berpuasa dan dikatakan Tuhan memberikan dia kemenangan. Kita baca sama-sama di ayat Mazmur 70 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saya baca versi terjemahan lainnya. But as for me, I am poor and needy. Come quickly to me, O God, you are my help and my deliverer, Lord, do not delay. Raja Daud juga bisa sama seperti kita. Dia mungkin pernah butuh banget nih pertolongan Tuhan. Tapi kok kayaknya Tuhan gak datang-datang. Cepet Tuhan, jangan berlama-lama, jangan delay. Saya butuh pertolongan Tuhan sekarang. Apalagi dia merasa
dia diperlakukan nggak adil. Saya nggak adil, saya kayaknya udah ikut Tuhan, saya udah lakukan apa yang benar, kok saya masih banyak musuh yang nyerang saya, bahkan anak saya pun nyerang saya. Dia tetap berdoa supaya Tuhan bebaskan dia daripada semua musuh-musuhnya. Kata meluputkan aku itu artinya my deliverer. My deliverer dari bahasa aslinya pala, yang artinya to deliver atau to rescue. Jadi Melfati ini asal katanya pala di bahasa aslinya. Jadi Jehovah Melfati artinya Tuhan yang membebaskan, melepaskan, dan menyelamatkan umatnya dari penderitaan atau bahaya. Dan kita lihat di ayatnya lagi ya, kata aku ini sengsara dan miskin, I'm poor and needy, artinya apa? Bukan hanya bicara mengenai miskin secara material, tapi dia juga bicara dia miskin secara emosinya low banget nih. Secara spiritual juga kayaknya dia lagi low banget, gak ada yang menyemangati gitu. Jadi dia bilang aku ini sengsara dan miskin, maksudnya dia sangat lemah lagi dan dia itu butuh dikuatkan. Sama seperti kita ya, mungkin kita lagi lemah, dia bilang Tuhan saya ini lagi lemah banget, saya sengsara dan miskin, saya butuh dikuatkan Tuhan. Kenapa? Karena di Alkitab katakan yang lemah akan dikuatkan. Bahkan dia katakan yang miskin di hadapan Allah akan mendapatkan kerajaan surga. Karenanya dia butuh dukungan sama seperti kita butuh support dari Tuhan, kita butuh pemeliharaan dari Tuhan, terutama di masa-masa sulit. Kata Jehovah Melfati ini diucapkan oleh Raja Daud karena dia udah berkali-kali dia mengalami Tuhan, dia udah pengalaman bahwa setiap dia ada masalah, setiap ada musuh di depan, setiap dia menghadapi hal-hal, berkali-kali Tuhan tolong dia. Tuhan itu setia dan Tuhan itu sanggup menolong di masa yang paling sulit. Lord, do not delay. Jangan datang terlambat. Kita juga perlu doakan, nggak tahu saudara ya, saya belakangan ini mungkin setahun 2 tahun terakhir saya bilang do not delay Lord, do not delay. Dan benar Tuhan lebih seakan-akan lebih cepat ya. Biasanya mungkin waktunya janji Tuhan atau apa yang kita doakan kita belum melihat. Tapi ternyata pada saat kita doakan Lord do not delay, jangan terlambat Tuhan. Tuhan itu benar-benar rasanya muncul karena kita ada suara jeritan kita kepada Tuhan dan kita kasih petisi Tuhan, Tuhan dengar. Jangan delay Tuhan. Cicilan gitu ya. Jangan delay Tuhan. Sebentar lagi ada yang harus dibayar gitu. Dan suatu hari saya mau bicara mengenai ini ya. Ada satu anak yang lagi sakit ayan, mungkin ada gambarnya ya. Anak yang sakit ayan ini di Alkitab dikatakan dia sering jatuh dalam air dan dalam api. Dan tiap kali ada roh menyerang anak itu, dikatakan dia banting-banting diri ke tanah dan mulutnya berbusa. Badannya kejang-kejang gitu ya. Dan bapak anak ini, dia bawa anak ini kepada murid Yesus. Dia bawa ke murid Yesus, tolong dong sembuhin anak saya, nggak tahu nih kayak kena kerasukan roh apa ini ya, roh bisu katanya. Karena dia kejang-kejang terus kalau ada lagi diserang gitu ya. Tapi murid Tuhan Yesus sudah doakan, nggak sembuh. Kemudian dia bawa lagi anak ini ke Yesus. Di Markus 8 ayat 22 sampai 25, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati.
Kemudian di ayat ke-29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini kan dari Markus, tapi di ayat Matius lebih jelas lagi dibilang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau kalau orang-orang modern ini bilang, oh sakit ini tuh bisa dijelaskan simptomnya yang kejang-kejang. Ini mah epilepsi, kayak gitu, bukan kerasukan setan. Ini mah epilepsi. Tapi ternyata di dalam Alkitab yang simptomnya seperti epilepsi itu dikaitkan dengan kerasukan setan. Kemudian yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa tahu misalnya kita sakit. Penyakit itu penyakit dari setan, apa itu penyakit secara fisik karena kelemahan fisik. Bagaimana kita bisa tahu kalau masalah atau pergumulan yang kita lagi hadapi itu cobaan dari si jahat, dari setan, atau memang ujian yang harus kita hadapi. Kita harus bisa punya hikmah, harus bisa punya discernment membedakan ini tuh apa. Kenapa sih kita harus hadapin ini? Saya nggak mau dong hadapin hal yang sulit-sulit. Karena anak Tuhan itu memang harus naik level. Kita nggak bisa standarnya begitu-begitu aja. Karena kita harus naik level. Kalau itu adalah tes atau itu adalah ujian dari Tuhan, berarti kita harus hadapi. Kalau kita hadapi, kita akan berada di level yang berbeda. Tapi kalau ternyata cobaan yang kita dapetin itu dari setan, seperti ini, kita harus usir keluar setan itu, karena dia akan tetap betah tinggal di dalam kita. Jadi kalau itu berasal dari setan, seperti hal case yang di sini, harus didoakan dan diusir keluar. Kita tahu nama Tuhan Jehovah Mephalti, artinya Lord my deliverer, Allah penyelamatku. Itu untuk pribadi masing-masing, tiap orang, gak ada yang Tuhan pilih kasih. Lord my deliverer, pada saat kita ucapkan Jehovah Mephalti, itu berarti kita lagi berseru kepada Tuhan. Tuhan penyelamatku, pembebasku, tolong saya. Tuhan akan dengar, karena itu namanya Tuhan. Dan melalui kisah anak ini, kita bisa belajar ada 3 hal. Yang pertama, kita harus jaga telinga kita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus jaga hati kita, karena percaya kepada Tuhan yang sanggup membebaskan. Iman percaya kita. Dan yang ketiga, kita harus jaga mulut kita. Kita pakai mulut kita untuk apa? Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Poin yang pertama, kita jaga telinga kita. Karena dikatakan anak itu bisu dan tuli. Mulutnya ditutup, telinganya ditutup. Orang yang biasa nggak bisa dengar akan sulit ngomong ya. Mungkin, kenapa? Karena dia nggak pernah dengar suara. Jadi dia nggak bisa ngomong. Roh yang diusir Tuhan di sini adalah roh bisu dan tuli. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selama ini apa yang kita dengar sehari-hari? Apakah firman Tuhan? Lagu dunia atau lagu rohani? Apa yang kita dengar sehari-hari? YouTube kita dengar khotbah atau kita nonton film seri? Atau kita nonton anime? Kalau sehari-hari yang kita dengar kontennya itu nggak membangun kerohanian kita, tapi membangun kedagingan kita, maka iman kita nggak akan bisa terbangun. Iman itu harus dibangun setiap hari, bukan cuma sesekali, cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtunya kita lost, nggak bisa. Jadi kita harus jaga telinga kita. Di ayat ini Tuhan menghubungkan kesembuhan itu dengan iman percaya. Pada saat kita dengar podcast, begitu banyak podcast sekarang ya, walaupun podcast rohani pun kita harus saring. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuan Alkitab yang begitu dalam, kita bahkan saringannya aja nggak ada. Jadi daripada kita dengar banyak-banyak, mendingan kita baca Alkitab, lebih aman. Sekarang ini banyak lagu-lagu dunia yang jelas-jelas memuja setan. Tapi banyak anak-anak nyanyiin. Kemarin itu saya baru denger ya, mungkin nggak tahu, ada beberapa tahun yang lalu ada lagu yang begitu viral, nggak tahu ya, ada yang tahu nggak ya? Ada lagunya yang kayak gini. Pertamanya sih bilangnya,
you are beautiful girl, na 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 na. Terus dia bilang gini, you have me suicidal, suicidal. Suicidal kan pada tahu ya artinya bunuh diri. Terus kita tanya, kenapa anak-anak muda banyak pikiran bunuh diri? Mungkin karena dia menyanyikan lagu itu berulang-ulang selama bertahun-tahun mungkin. Kalau masih ada di playlist lagunya dia nggak sadar dia kenapa tiba-tiba bisa punya pikiran bunuh diri ya. Itu nggak tiba-tiba. Sesuatu yang ditanamkan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi yang kita dengar adalah lagu-lagu rohani, bukan lagu-lagu rohani, tapi lagu-lagu yang bikin kita masuk sesuatu yang negatif. Akhirnya kita bingung, dapat dari mana anak saya pemikiran hal-hal seperti itu? Dari lagu. Telinga ini bisa tempat kita open door. Jadi Tuhan tahu iman itu bisa ditumbuhkan dari telinga. Setan pakai cara yang sama. Dia pakai dari musik. Kan itu dengar di telinga ya. Jadi ini bisa jadi telinga ini jadi open door, buka celah bagi kita. Jadi seanak ini telinganya ditutup. Udah gak mau datang ke gereja lagi. Telinga kita udah ditutup. Udah gak mau denger lagi apa kata papa mama. Pokoknya apa maunya dia yang paling penting, kata papa mama, telinga ditutup. Telinga kita ditutup. Kita gak mau denger kalau ada khotbah yang menegur. Telinganya ditutup. Kita cuma mau buka telinga kita untuk hal-hal yang sifatnya entertain. Jaga telinga kita. Apa yang kita bangun? Apakah iman atau kedagingan? Yang kedua, telinga, jaga hati. Orang tua yang sakit ayan ini pada waktu dia bawa ke Yesus, dia bilang, Tuhan, jika engkau dapat, tolonglah kami. Terus Tuhan bilang, jika engkau dapat, maksudnya apa ya? If I can, maksud you, I cannot, gitu ya. Maksud Bapak apa? Maksudnya you bawa anak you ke saya, udah gitu you bilang, if I can. Sepertinya Tuhan merasa, buat apa gitu ya? Kamu bawa tapi kamu gak percaya. Sama seperti kita datang ke dokter, kita minta obat tapi kita gak percaya dokternya gitu. Dokter yakin obatnya ini gitu ya. Kita malah kayaknya lebih pintar daripada dokter ya. Jadi kata Tuhan, apa maksudmu jika aku dapat? Kata Tuhan, gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata kuncinya itu, percaya. Jadi mujizat itu bisa terjadi tergantung dari kapasitas percayamu. Kalau kamu gak percaya, mungkin mujizat itu gak pernah terjadi dalam hidupmu. Coba cek kadar percayamu kepada Tuhan hari ini. Coba cek. Mungkin kamu gak percaya kalau sebenarnya Tuhan itu bisa mengubah keadaanmu. Mungkin kamu gak percaya kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan addiction kamu. Mungkin kamu udah berdoa, tapi sebenarnya yang kamu andalkan adalah uang kamu, koneksi kamu, kepintaran kamu, kuasa kamu, doktermu yang kamu andalkan. Jadi kita harus percaya untuk kita bisa menerima mujizat. Poin yang kedua tadi ya, hati-hati. Kita bisa datang ke gereja setiap minggu, gak pernah absen, tapi kita gak percaya sama kuasanya Tuhan. Bisa gak? Bisa. Kita bisa rajin melayani di gereja, tapi kita gak percaya Tuhan bisa bantu hapuskan hutang kita. Bisa gak? Bisa. Kita harus jaga, makanya kita harus jaga hati kita. Kita harus percaya hari ini kuasa Tuhan yang bisa bebaskan kita dalam masalah kita hari ini. Jangan percaya setengah hati. Tuhan menegur Bapak itu, apa maksudnya I cannot? Apa maksudnya saya nggak bisa? Apa maksudnya kata Tuhan? Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan itu bisa menyembuhkan, tapi masalahnya apakah kamu percaya Tuhan bisa sembuhkan? Dibalikin lagi ke Tuhan. Kalau kita mau percaya Tuhan, kita udah mau pilih Tuhan, God is my deliverer. Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan adalah pembebasku. Kita percaya Tuhan adalah penyediaku, Jehovah Jireh. Kita jangan percaya setengah-setengah. Kita harus percaya penuh.
Karena sayang, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, kita tunggu, God, give me a miracle, kasih saya mujizat. Tapi dalam hati kita nggak percaya, mulut kita bisa ngomong, Tuhan berikan saya mujizat. Tapi hati kita nggak percaya. Tuhan bilang, katanya Tuhan itu melihat hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Roma 10 ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi belief system kita, kepercayaan kita katanya tergantung dari hati. Hatinya gimana nih saat ini? Hatinya apakah masih penuh bimbang? Kita nggak bisa jadi orang yang penuh dengan bimbang karena nggak akan kemana-mana. Kita bisa datang setiap minggu, minta didoakan setiap minggu, tapi kalau hati kita bimbang, we don't believe apa yang preacher itu ngomong, kita nggak percaya. Pada saat kita worship God, kita nggak percaya sebenarnya itu bisa terjadi. Buat apa? Mulai hari ini, jaga hati kita. Kita harus posisikan hati kita untuk percaya. Karena percaya itu bukan tombol on off ya. Mau kayak tombol on, saya mau percaya deh. Enggak deh, off, saya mau nggak percaya deh. Nggak bisa begitu. Kalau percaya itu harus dibangun. Kita mau percaya, kita harus dibangun. Mulai dari hal-hal kecil. Kita mengucap syukur sama Tuhan untuk hari ini. Kita mengucap syukur untuk berkatnya hari ini. Kita mengucap syukur buat apa yang kita alami. Dari situ, percaya kita semakin bertumbuh. Karena kita percaya God is in control. Apapun yang saya alami, God is in control. Tuhan sanggup bebaskan saya. Tuhan sanggup memulihkan pernikahan saya. Tuhan sanggup memulihkan sakit penyakit saya. Jadi tubuh si bapak anak ini, dia mau antar anaknya yang Ayan ke Yesus. Jadi dia mau anterin, seorang bapak ini mau anterin, tapi pikiran bapak ini bawa anak ke Yesus karena pikir mungkin bisa sembuh, mungkin enggak gitu ya. Pikirannya seperti itu. Karena hatinya nggak percaya. Kata Yesus, apa maksudmu aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka kata bapaknya gimana? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mungkin saat ini kita bisa cek hati kita. Apakah kita percaya penuh kepada Tuhan? Apakah setengah? Apakah seperempat? Apakah nol? Rasa percaya kita kepada Tuhan? Kalau saudara berada di bawah 100%, bisa doa bilang sama Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau saya kurang percaya, tolong saya Tuhan. Saya memang nggak terlalu percaya Tuhan, tapi tolong saya yang tidak percaya ini. Jaga hati kita dari segala keraguan. Jaga hati kita dari segala bimbang. Hati kita harus percaya penuh kepada Tuhan untuk kita bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Jangan percaya setengah hati. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah jaga mulut. Jadi anak sakit Ayan ini bukan cuma ditutup kupingnya ya, dia nggak bisa dengar, tapi mulutnya ditutup, nggak bisa ngomong ya. Terus sampai berbusa lagi. Karena ada roh bisu tuli yang masuk dalam dia. Sekarang ini ada begitu banyak orang, mulutnya tidak mau dipakai untuk kesaksian. Seperti ada roh bisu tuli yang menghalangi mereka untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Pada waktu ada kesulitan, berdoa minta punya anak, minta promosi, tapi setelah sembuh, setelah punya anak, bilangnya bukan karena Tuhan, tapi karena obat. Dapat promosi karena skill, bukan karena campur tangan Tuhan. Kita harusnya pakai mulut kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan kasih kita blessing, kasih kita berkat, bukan cuma untuk kita menerima berkat itu, tapi Tuhan mau kita become a blessing to others. Kita juga jadi berkat bagi orang lain, jadi kesaksian bagi banyak orang. Salah satunya kita harus pakai mulut kita untuk kasih testimoni bagaimana God is so good, so good. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, sehingga kita bisa jadi berkat bagi orang lain yang mungkin masih struggle, mungkin yang masih masih mengalami hal yang dulu kita alami. Jangan seperti anak yang bisu tuli, telinga ditutup dari kebenaran, mulut ditutup dari menyatakan kebesaran Tuhan. Saya mau tutup dengan
cerita ya. Selama puasa 21 hari ini, Tuhan tuh seperti setiap minggu ya dikasih tugas, doain orang. Ada banyak orang yang kita doakan hampir setiap minggu, dan saya cerita beberapa di antaranya. Ada satu yang didoakan dia sakit luka lambung ya, sakit luka lambung sampai fesesnya itu hitam pekat. Jadi dia baru 3 hari seperti itu dia ke rumah sakit dan udah minum obat, tapi udah lewat seminggu nggak ada perubahan. Dan akhirnya dia pergi lagi ke dokter lain karena nggak ada perubahan. Dokter rumah sakit ini nggak ada perubahan. Akhirnya badannya semakin menurun, HB-nya makin turun, badannya makin lemes. Dan akhirnya saya dan Pastor Jos kita datang jenguk dan kita tanya mau didoakan. Kita selalu tanya ya, karena kalau orang yang didoakan nggak percaya buat apa ya? Kita bilang mau didoain nggak? Mau gitu. Ya udah kita doain. Umurnya 60-an gitu ya. Akhirnya kita berdua oleskan minyak, kita doakan. Pada waktu saya taruh tangan saya di pundaknya dia langsung tangannya sikap berdoa. Dia langsung nangis. Padahal belum didoain tuh. Langsung nangis gitu ya. Dan kita doakan. Pada waktu saya doakan, saya taruh tangan di bahunya. Saya bisa lihat. Itu seperti ada jam mekanik ya, jam mesin jam itu lagi berputar. Karena saya doakan untuk kerusakan organ biar Tuhan pulihkan, sembuhkan, gantikan dengan organ yang baru. Dan saya rasa Tuhan lagi berbicara, mungkin jam mekanik yang bekerja itu adalah Tuhan sedang memperbaiki yang rusak. Yang rusak lagi coba diperbaiki, Tuhan sedang bekerja. Dan besoknya saya dapat kabar ada perubahan dengan warna fesesnya ada perubahan. Padahal udah seminggu lebih nggak ada perubahan dan dia semakin drop. Ada perubahan dan di hari ketiga dia sudah normal. Bagi kemuliaan bagi nama Tuhan dong. Dan saya percaya iman Bapak itu yang menyelamatkan dia karena dia percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Dan ada satu yang saya doakan lagi, saya mau sharing ya. Umurnya kurang lebih sama, ada masalah dengan jantung. Udah datang ke 9 dokter, belum ada obatnya. Saya tanya mau didoakan, mau. Pada waktu saya doakan, waktu Pastor Jos kan doain dulu ya, habis itu baru saya. Pada waktu dia doakan, saya bisa melihat, padahal mata saya tertutup ya, tapi saya bisa melihat ada sesuatu yang keluar dari kepala ibu itu. Ada sesuatu yang keluar. Saya lihat ini apa ya? Begitu banyak wajah. Saya nggak pernah doain orang keluarnya begitu banyak wajah-wajah orang ya. Begitu banyak yang keluar. Berarti setannya nggak cuma satu ya. Dan di muka dari wajah dari orang yang keluar dari kepalanya itu banyak. Ada yang mukanya marah. Mukanya ada yang marah. Mukanya ada yang ketawa-tawa. Dan saya lihat ada satu yang megang organ tubuhnya dia itu. Ada satu yang megang itu yang menyebabkan dia sakit. Dan akhirnya saya doakan. Udah, saya cuma bilang cepat sembuh ya gitu. Udah. Kemudian saya tanya Tuhan, ini itu apa ya Tuhan? Tuhan itu udah, jadi dia udah dibebasin belum? Saya tanya Tuhan bilang, ya dia sudah dibebaskan, tapi nextnya tergantung dari gimana dia perjalanan dia, maksudnya dia mau mengandalkan Tuhan atau enggak gitu. Jadi nextnya masih perlu iman dia tetap dibangun. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini, kenapa saya share masalah ini? Makanya Tuhan adakan ibadah seperti ini untuk apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada kepahitan, ada pergumulan, apakah ada dosa, apakah ada addiction, apakah ada sakit penyakit, apakah ada apa, itu ada yang membelenggu anak-anak Tuhan saat ini. Dan kita butuh dibebaskan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita biarinin aja, kita jalanin hidup seperti biasa tanpa kita membebaskan masalah kita, nggak bisa. Kita nggak akan bisa maksimal dalam Tuhan, kita nggak akan bisa maksimal dalam hidup kita. Jadi kita hari ini kita sebut nama dia, Jehovah Mepalti.
Dia sanggup bebaskan kita. Dia sanggup menyelamatkan kita. Pada waktu kita merasa kita lagi kurang, pada waktu kita merasa kita lagi sulit, kita harus percaya ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Jadi pada waktu kita mengalami krisis keuangan, kita krisis percaya diri, krisis di hubungan, Tuhan adalah penyelamat kita. Pada waktu kita ngerasa takut akan masa depan, kita merasa anxiety, gelisah, kita panggil Jehovah Mephalti, Tuhan penyelamatku, Tuhan pembebasku.